Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Idrus, Stambuk A221-18050. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako, program studi pendidikan biologi. Jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai proses aelian yang terjadi pada perairan lautik, terkhususnya sungai. Jadi untuk pembahasan lebih lengkapnya, silakan simak video berikut ini. Baiklah teman-teman, kita masuk ke dalam materi. Jadi terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan proses aeolian. Jadi proses aeolian adalah aktivitas dan kemampuan angin dalam mengikis, mengangkut, dan mengendapkan bahan-bahan material di daerah yang vegetasinya kurang dan juga wilayah sedimennya yang luas. Selanjutnya yaitu lahan aeolian. Lahan aeolian merupakan lahan yang terjadi karena bentukan asal proses angin dan gabungan pelapukan dengan aliran air, di mana dalam proses terjadinya melalui pengikisan, pengangkutan, dan juga pengendapan. Pengikisan oleh angin seperti halnya air yang mengalir. Adapun sebagai kekuatan untuk mengikis adalah pasir yang halus. Bentuk lahan asal proses aeolian dapat terbentuk dengan baik jika memiliki persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, tersedia material berukuran pasir halus hingga pasir kasar dengan jumlah yang banyak. Yang kedua, adanya periode kering yang panjang dan tegas. Yang ketiga, adanya angin yang mampu mengangkut dan mengendapkan bahan pasir tersebut. Yang keempat, gerakan angin tidak banyak terhalang oleh vegetasi maupun objek lain. Selanjutnya yaitu proses terbentuknya lahan aeolian. Lahan aeolian terbentuk dari beberapa proses. Yang pertama, pengikisan oleh angin. Proses pengikisan oleh angin ini terbagi lagi menjadi dua proses. Proses yang pertama ada yang disebut dengan proses deflasi. Proses deflasi merupakan gerakan tiupan angin yang membawa materi batuan baik berupa debu halus, pasir, maupun materi yang kasar dan berat. Proses ini sering terjadi di daerah yang merupakan tempat berkumpulnya pasir. Selanjutnya yang kedua ada yang dinamakan dengan korasi. Korasi angin dapat menimbulkan beberapa bentuk atau bentang alam yang sangat luas, yang mana gerakannya hanya dapat terjadi di dekat permukaan tanah. Selanjutnya yaitu proses pengangkutan oleh angin. Proses pengangkutan oleh angin terbagi lagi menjadi tiga proses. Yang pertama ada suspensi, yang mana suspensi merupakan gerakan vertikal tiupan angin yang mampu mengangkut materi-materi halus ke tempat yang lebih jauh. Gerakan ini tidak besar peranannya dalam mengangkut pasir, karena kemampuan mengangkut ke atas sangat terbatas. Selanjutnya yang kedua ada yang namanya saltasi, yang mana merupakan gerakan meloncat materi butiran yang disebabkan oleh tabrakan dan pantulan angin yang bermuatan pasir. Gerakan saltasi secara langsung disebabkan oleh tekanan angin terhadap butiran pasir. Pasir yang ditiup angin pada umumnya mempunyai gerakan saltasi. Selanjutnya yang ketiga, rayapan permukaan atau surface creep. Gerakan rayapan permukaan disebabkan oleh tubrukan materi butiran oleh gerakan saltasi. Terjadinya tubrukan materi butiran ini secara teratur, tetapi kadang-kadang juga tersebar menjadi pecahan-pecahan di atas tempat jatuhnya pasir. Oleh karena itu, benturan ini gerakan materi butiran menjadi lambat, yang selanjutnya menjadi rayapan permukaan. Kadang-kadang angin yang mengangkut debu atau pasir bergerak berputar seperti spiral, yang mana gerakan seperti ini disebut dengan badai debu. Selanjutnya yaitu proses pengendapan oleh angin. Proses pengendapan ini terjadi apabila butiran yang telah terbawa oleh angin tadi jatuh setelah gerakan menjadi lambat. Selain karena kecepatan yang melambat, pengendapan juga dapat terjadi karena butiran yang terbawa oleh angin mengalami benturan terhadap permukaan. Kejadian ini sebagai hasil dari proses saltasi dan rayapan tanah. Apabila butiran tersebut tidak membentur permukaan dan terus terbawa oleh angin,
maka butiran tersebut akan mengalami gerakan sepanjang permukaan hingga menemukan tempat mengendap. Pada umumnya, tempat pemberhentian tersebut berupa cekungan. Bentuk endapan dari proses ini tidak datar atau halus, tetapi bergelombang. Setelah mengendap, butiran-butiran tersebut mengumpul menjadi suatu bentuk lahan yang baru. Baiklah teman-teman, itulah beberapa penjelasan mengenai proses aeolian. Jadi salah satu poin penting yang dapat kita garis bawahi di sini bahwa proses aeolian ini biasa atau pada umumnya terjadi pada daerah yang kering atau daerah yang vegetasinya kurang serta wilayah sedimennya yang luas. Salah satu contohnya yaitu daerah gurun pasir. Oke, selanjutnya yang jadi pertanyaan di sini, apakah proses aeolian ini dapat terjadi di daerah perairan lautik, terkhususnya sungai? Berikut penjelasannya. Baiklah teman-teman, di sini saya sudah menyediakan satu buah video, yang mana video ini menunjukkan keadaan lingkungan perairan lautik atau sungai yang terletak di Kelurahan Kawatuna, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Dari video ini dapat kita amati dan kita tarik kesimpulan bahwa proses aeolian yang terjadi di perairan atau sungai ini itu sangat kecil kemungkinan untuk terjadi. Kenapa? Hal ini dikarenakan proses aeolian memiliki beberapa persyaratan agar bisa terjadi. Syarat yang pertama, tersedianya material berukuran pasir halus hingga pasir kasar dengan jumlah yang banyak. Sedangkan kita bisa lihat tadi yang ditunjukkan dalam video, lingkungan sungai itu rata-rata terdiri dari vegetasi tumbuhan dan bebatuan serta rerumputan. Yang kedua, adanya periode kering yang panjang dan tegas. Dalam video tadi bisa kita amati bersama bahwa lingkungan sungai cenderung berair dan lembab. Dan yang secara terakhir, adanya angin yang mampu mengangkut dan mengendapkan bahan pasir tersebut, serta gerakan angin tidak terhalang oleh vegetasi maupun objek lain. Nah, pada video tadi kita bisa lihat bersama banyaknya vegetasi tumbuhan yang mengelilingi lingkungan sungai, sehingga itu dapat menghalangi angin dalam mengangkut dan mengendapkan bahan pasir tersebut. Itulah tadi beberapa pembahasan mengenai proses aeolian yang terjadi pada perairan lautik, terkhususnya sungai. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan apabila terdapat kekurangan saya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.